Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi. Kali ini kita akan membahas mengenai pemikiran dari salah seorang tokoh pencerahan di bidang ilmu pengetahuan bernama Sir Isaac Newton, atau bisa kita sebut juga sebagai Newtonian Science. Nah, di kala itu orang-orang sudah mulai meninggalkan ajaran dari Descartes. Abad pencerahan itu banyak dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan alam dan sampai pada puncaknya di masa Isaac Newton. Newtonlah yang memberikan sumbangan besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan alam, khususnya hukum-hukum fisika. Metode yang ia gunakan pun adalah metode induksi, yaitu berpangkal dari gejala-gejala dan mencoba mengembalikan hukum yang bersifat umum sesuai dengan cara Newton dalam menyelidiki alam. Cara yang dipakai dalam pemikiran adalah analisa dan sintesa. Selamat menyaksikan. Tokoh pencerahan di bidang ilmu pengetahuan pada abad 18 adalah Isaac Newton, 1642 sampai 1727. Buku yang terkenal dari Newton adalah Filosofi Naturalis Principia Mathematica. Semua ilmu pengetahuan yang berkembang berdasar karya Newton dan sarjana lainnya pada masa itu diberi nama Newtonian Science. Karya-karya Newton mencapai kemajuannya setelah meninggalnya Descartes. Newton menyempurnakan penemuan-penemuan dari Galileo dan Descartes dengan menafsirkan gejala-gejala alam dalam bentuk matematika dan menjelaskan konsep-konsep atau bukti-bukti yang menjadi dasar ilmu pengetahuan alam. Newton telah membuktikan teori-teori dari Kepler dan Galileo bahwa setiap planet pada suatu momentum mempunyai sebuah percepatan menuju matahari yang berbeda-beda berkebalikan dengan kuadrat jaraknya dari matahari. Newton menjelaskan bahwa percepatan-percepatan menuju bumi dan matahari dengan rumus yang sama, yaitu menjelaskan gerak bulan, dan bahwa percepatan benda-benda yang jatuh ke permukaan bumi berkaitan erat dengan percepatan bulan sesuai hukum perkalian terbalik. Newton juga menyempurnakan hukum gravitasi, bahwa setiap benda menarik setiap benda lain dengan sebuah kekuatan yang berbanding lurus dengan hasil kali massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara benda-benda tersebut. Newton telah menyempurnakan teori gravitasi, perhitungan kalkulus, dan optika. Newton juga telah memberikan landasan pada fisika modern. Hukum-hukum fisika diterapkan pada ilmu pengetahuan lain. Metode atau cara kerja yang diterapkan Newton menggunakan metode induksi yang bertitik tolak dari gejala-gejala dan mencoba mengembalikannya pada beberapa azas dan hukum yang bersifat umum dalam menyelidiki gejala-gejala alam semesta. Beberapa hal yang telah mewarnai keyakinan-keyakinan dalam abad Newtonian adalah keberhasilan yang sangat besar dalam menafsirkan gejala-gejala alam dalam bentuk matematika. Galileo telah menjelaskan gerakan benda-benda dengan bahasa matematika, sementara Descartes telah menyusun generalisasi dari metode-metode yang dikembangkannya dalam memperoleh prinsip universal bagi penyelidikan ilmu pengetahuan dan dalam memperoleh gambaran dari alam semesta. Jika Galileo masih mempermasalahkan persoalan-persoalan masa lalu, maka Newton telah mengabaikannya. Newton melihat ke masa depan dengan menjelaskan definisi-definisi, prinsip-prinsip, dan bukti-bukti yang menjadi dasar ilmu pengetahuan alam. Newton juga telah menemukan teori gravitasi, perhitungan kalkulus, dan optika. Berdasarkan teori gravitasi dan perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh Newton, dapat diterangkan dasar dari semua lintasan planet dan bulan, berpengaruh pada pasang surutnya air laut, dan lain-lain. Dalam bidang astronomi, ketepatan teori gravitasi makin meyakinkan, sehingga tidak ada lagi yang tidak percaya tentang adanya gravitasi. Newton juga telah menemukan kalkulus yang digunakan dalam merumuskan hukum-hukum umum yang mengendalikan benda-benda dalam sistem alam semesta.
Setelah ditemukannya kalkulus, banyak sekali perhitungan dan pemeriksaan ilmiah yang dapat diselesaikan, yang sebelumnya selalu menjadi masalah. Tanpa penemuan teori kalkulus, ilmu matematika tidak dapat berkembang sampai tingkat dewasa ini. Penemuan lain yang mendasari ilmu pengetahuan alam adalah adanya penemuan Newton tentang cahaya yang lazim disebut dengan optika. Metode atau cara kerja yang digunakan oleh Newton dalam memperoleh ilmu pengetahuan adalah hasil dari analisis pengamatan terhadap fakta-fakta. Setelah mengadakan pengamatan, kemudian menerapkan cara kerja deduksi secara matematis, dan akhirnya dengan mengadakan observasi secara hati-hati dari alam dan isinya, dan eksperimen yang teliti untuk membuktikan bahwa penemuan sementara, hipotesa secara logis, terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip atau fakta-fakta yang telah ditentukan. Metode-metode atau cara kerja yang digunakan oleh ilmu pengetahuan alam yang baru diterapkan oleh Newton menjadi sangat penting untuk diterapkan pada semua bidang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penyelidikan yang lebih seksama terhadap metode-metode baru menjadi sangat penting. Pengaruh dari metode-metode dalam ilmu pengetahuan alam yang diterapkan oleh Newton berpengaruh pada ilmu-ilmu pengetahuan lain, termasuk ilmu pengetahuan sosial pada abad ke-19. Demikianlah pembahasan kita mengenai Newtonian Science. Jangan lupa untuk lebih dimasifkan dengan membaca.